Hujan dengan intensitas lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2 hingga 4 Maret 2026. Antara lain di wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar 63,2 mm per hari, Jawa Tengah 77,2 mm per hari, Jawa Timur 72,5 mm per hari, Jawa Barat 53,1 mm per hari, Sumatera Barat 67,5 mm per hari, dan Jambi 57,5 mm per hari. Selama periode ini, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga tercatat terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dengan curah hujan yang beragam. Tingginya intensitas hujan di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan 3 bibit siklon tropis di selatan Indonesia, yaitu 90S, 93S, dan 92P. Pertemuan angin monsun dari utara dengan aliran baratan dari Samudra Hindia, aktivitas MGO pada fase 5 di wilayah maritim kontinen, serta aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan juga Kelvin. Kondisi tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan terutama di wilayah selatan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas 3 bibit siklon tropis aktif di selatan Indonesia. Potensi cuaca ekstrim meningkat. Bersama saya, Hasalika Nurjana, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan bahwa dinamika atmosfer dari skala global hingga lokal akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Monsun Asia diprediksi menguat dan fenomena seroakan dingin atau cold surge juga diprediksi signifikan dalam beberapa hari ke depan. Bibit siklon tropis 90S diperkirakan berada di Samudra Hindia Barat Daya, sebelah selatan Jawa Timur, bergerak ke arah timur dan diperkirakan melemah dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga selatan Nusa Tenggara Barat, serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari perairan selatan Banten hingga selatan Nusa Tenggara Barat, dan dari Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, bibit siklon tropis 93S diperkirakan berada di perairan barat Australia Barat, bergerak ke arah barat hingga barat daya dengan intensitas diperkirakan berada pada kategori sedang dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet, konvergensi, dan konfluensi di Samudra Hindia bagian utara Australia Barat. Selanjutnya, bibit siklon tropis 92P diperkirakan berada di Teluk Carpentaria, bergerak ke arah barat hingga barat daya dan diperkirakan melemah dalam 48 hingga 72 jam ke depan. Sistem ini memicu terbentuknya low level jet di Teluk Carpentaria serta daerah konvergensi dan konfluensi dari Laut Timur hingga Laut Arafura, bagian selatan dan pesisir utara Australia. Selain itu, Madden-Julian Oscillation atau MGO diprediksi masih berada pada fase 5 atau di wilayah maritim kontinen dalam sepekan ke depan, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Sobat BMKG, pada periode 6 hingga 8 Maret 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta potensi angin kencang di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 9 hingga 12 Maret, cuaca di Indonesia umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, serta adanya potensi angin kencang di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan.